akan membahas bagaimana Prabowo Subianto bisa menyalip Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Seperti yang tergambar dari hasil sigi Lembaga Survei Indonesia atau LSI, inilah posisi ketiganya saat ini berdasarkan hasil simulasi 3 nama calon presiden. Prabowo mulai unggul, mengalahkan Ganjar maupun Anies. Kita tahu, Prabowo sudah 2 kali ikut Pilpres. Artinya nama dia sudah dikenal luas secara nasional. Pada Pilpres lalu ia kalah dari Jokowi, saat itu mendapat 44,5% suara atau 68,6 juta suara. Jadi, Prabowo sebenarnya punya basis pendukung yang kuat. Tapi elektabilitas Prabowo sekarang masih jauh di bawah suaranya pada Pilpres 2019. Dari jejak elektabilitas hasil survei terlihat bahwa Prabowo pernah berada di posisi teratas pada tahun 2021. Ia kemudian disalip oleh Ganjar pada sekitar awal tahun 2022. Karena elektabilitas yang terus menurun, Prabowo pun akhirnya disalip oleh Anies pada akhir tahun 2022. Selanjutnya, dari data LSI terlihat sekali Prabowo mulai naik lagi pada awal tahun 2023. Mula-mula ia menyalip Anies, kemudian Prabowo juga menyalip Ganjar. Selanjutnya kita lihat sepintas basis dukungan terhadap Prabowo selama ini. Kita tahu pada Pilpres 2019, Prabowo banyak mendapat dukungan dari Jawa Barat dan Sumatera. Sebagai contoh, kita lihat saja di Jawa Barat. Pada Pilpres lalu, Prabowo mendapat 59,9% suara. Nah, dari hasil survei LSI sekarang, tampak Prabowo mendapat 30%, hampir sama dengan elektabilitas Anies. Jadi basis dukungan Prabowo pada Pilpres lalu terbagi 2, sebagian ke Anies dan sebagian ke Prabowo. Kita amati lagi provinsi gemuk yang lain, yakni Jawa Timur. Pada Pilpres lalu Prabowo mendapat 34% suara. Nah sekarang dari hasil survei LSI, ia mendapat elektabilitas yang tinggi, yakni 38%. Boleh jadi, hal ini merupakan efek dari koalisi Gerindra dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Atau ada kemungkinan juga, efek pindahnya simpatisan Jokowi di Jawa Timur ke Prabowo. Ini baru sebuah kemungkinan. Yang jelas, naiknya elektabilitas Prabowo disebabkan oleh 2 hal. Pertama, ia kemungkinan mulai bisa mengambil lagi basis suara pada Pilpres lalu, yang selama ini cenderung lari ke Anies Baswedan. Kedua, Prabowo juga mendapat efek dari Jokowi, setelah Prabowo sering diajak jalan Jokowi kemana-mana. Artinya banyak pendukung Jokowi yang mulai jadi penyokong Prabowo. Sokongan dari pendukung Jokowi itu secara tak langsung bisa dilihat dari elektabilitas capres sesuai kinerja Presiden Jokowi. Yang menarik sebanyak 31,3% pendukung Prabowo puas terhadap kinerja Jokowi. Angka ini cukup tinggi, bahkan melebihi persentase dari pendukung Ganjar dan tentu saja Anies. Nah, dari basis pemilih Pilpres 2019 semakin jelas dari mana asal mula elektabilitas Prabowo. Sebanyak 41%, Prabowo bisa mengambil dari pendukung lamanya. Tapi di sini, Anies bisa mengambil lebih banyak, yakni 44% dari pemilih Prabowo pada Pilpres lalu. Adapun dari pemilih Jokowi pada Pilpres lalu, Prabowo mendapat 30%. Angka ini lumayan besar. Tentu saja, yang paling banyak mendapat elektabilitas dari pemilih Jokowi adalah Ganjar, dan yang paling kecil adalah Anies. Sebab Anies sejauh ini dianggap sebagai antitesa Jokowi. Begitulah analisis singkat mengenai elektabilitas 3 calon presiden, terutama fenomena naiknya Prabowo. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.